Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran ekonomi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara daring, tetapi kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan pembelajaran bisa dilakukan secara normal kembali. Hari ini kita akan membahas terkait bank sentral dan sistem pembayaran. Sebelumnya, Ibu ingatkan terlebih dahulu, silahkan kalian buka PowerPoint yang sudah Ibu lampirkan sebelumnya di Google Classroom. Dan silahkan kalian catat materi-materi penting pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan terlebih dahulu. Nanti kita bahas bersama-sama di Google Classroom. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Pastinya kalian sudah sering mendengar yang namanya perbankan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait bank sentral. Bank sentral itu sendiri adalah sebuah badan keuangan yang dimiliki pemerintah dan bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Ada yang tahu Bank Sentral Indonesia apa? Ya, betul sekali. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, adapun fungsi dan tujuan utama didirikannya Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi bank sentral ini atau Bank Indonesia ini berbeda dengan bank-bank pada umumnya. Di Bank Indonesia tidak menerima nasabah untuk menabung, berbeda dengan bank-bank konvensional lainnya atau bank-bank umum lainnya. Ya. Kemudian ada tugas dari Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan 3 pilar utama Bank Indonesia. Yang pertama, ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi, Bank Indonesia ini bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter yang diberlakukan di Indonesia tentunya. Yang kedua, ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, Bank Indonesia ini tugasnya yaitu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Seluruh bank-bank umum di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai wewenang Bank Indonesia. Nah, wewenang Bank Indonesia ini erat kaitannya dengan tugas dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, tentunya Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Kita ambil contoh wewenang Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter. Contohnya seperti dengan Bank Indonesia menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Jadi, di dalam mengambil keputusannya atau menetapkan sasaran moneternya, tentunya Bank Indonesia tidak serta-merta langsung menentukan ini kebijakan moneter yang cocok di Indonesia, tetapi Bank Indonesia ini menetapkan sasaran moneternya dengan memperhatikan beberapa faktor, salah satunya dengan sasaran laju inflasi. Kemudian ada juga Bank Indonesia itu melakukan pengendalian moneter dengan beberapa cara, contohnya seperti melakukan operasi pasar terbuka, melakukan menetapkan tingkat diskonto dan mengatur pemberian kredit. Ya. Kemudian adapun wewenang lain dari Bank Indonesia terkait mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengeluarkan, mengatur, mengedarkan, serta mencabut uang yang ada di masyarakat. Bank Indonesia itu memiliki wewenang untuk mencabut
ataupun mengedarkan uang yang ada di masyarakat apabila uang tersebut sudah tidak layak edar. Dan yang ketiga, wewenang yang kita ambil contoh, wewenang ketiga Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan, yaitu dengan memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Nah, Bank Indonesia ini memiliki wewenang untuk memberikan izin. Jadi bank umum yang ada di Indonesia ini tidak serta-merta bisa membuka cabang tanpa adanya izin. Tetapi apabila bank umum yang berada di Indonesia ingin membuka cabang, maka harus memiliki izin dari Bank Indonesia untuk membuka ataupun menutup cabangnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang namanya sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, ada 4 komponen sistem pembayaran. Yang pertama ada alat pembayaran, mekanisme operasional sistem pembayaran, lembaga yang memproses sistem pembayaran, dan saluran pembayaran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, alat pembayaran atau yang biasa disebut dengan payment instrument. Nah, alat pembayaran yang digunakan di Indonesia sendiri yaitu ada sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Contoh dari sistem pembayaran tunai yaitu uang kartal, uang kertas, dan uang logam. Sedangkan non-tunainya yaitu seperti cek. Ya. Selanjutnya ada mekanisme operasional sistem pembayaran. Nah, dalam sistem pembayaran non-tunai tentunya diperlukan mekanisme operasional untuk memudahkan dan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana. Kemudian yang ketiga ada lembaga yang memproses sistem pembayaran. Lembaga yang memproses sistem pembayaran ini ada beberapa lembaga seperti Bank Sentral atau Bank Indonesia, bank-bank umum dan lembaga clearing, pasar modal, dan penyedia jasa jaringan komunikasi, dan lain-lain masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada saluran pembayaran. Nah, saluran pembayaran di Indonesia sendiri yaitu seperti kartu ATM, debit dan kredit, mobile banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Paham sampai di sini? Ya. Baik, jika paham, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Jadi, sistem pembayaran ini memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Kemudian, memungkinkan spesialisasi produksi. Kemudian, membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi yang dilakukan dan diselesaikan. Kemudian, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi. Dan efisiensi pasar keuangan. Yang kelima, menjadi elemen penting infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Yang keenam, menjadi saluran utama transmisi kebijakan moneter. Ya. Yang ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Yang terakhir, yang kedelapan, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang beragam.
Nah, tentunya kedelapan peran sistem pembayaran dalam perekonomian ini tidak selalu berjalan mulus. Pasti terdapat beberapa resiko, ya, dalam peranan tersebut, seperti resiko likuiditas, karena pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti menunggak. Nah, maka disinilah peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangatlah diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena Bank Indonesia sendiri mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan pengguna sistem yang mempunyai 5 kewajiban yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama, dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan. Yang kedua, memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggara sistem pembayaran. Yang keempat, pengawasan, terutama pada penyelenggaraan sistem pembayaran untuk menilai kesesuaian sistem yang dikelolanya. Yang terakhir, sosialisasi dan edukasi sistem pembayaran kepada masyarakat. Nah, adapun penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia itu ada 2. Ada BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, dan SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, BI RTGS ini adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya individual dan bersifat seketika. Ingat ya, bersifat seketika, individual dan bersifat seketika. Adapun manfaat dari sistem ini yaitu yang pertama, meningkatkan kepastian penyelesaian akhir. Yang kedua, menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efisien, aman, dan andal. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Yang keempat, menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan sistem peringatan dini pengawasan bank. Yang kelima, menjadi saran penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran retail. Dan yang terakhir, yang keenam ini, yaitu menjadi sarana pelimpahan penyelesaian akhir transaksi serah dana. Selanjutnya, kita akan membahas sistem yang kedua, yaitu SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. SKNBI ini adalah pertukaran data keuangan elektronik yang perhitungannya akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Apabila di sistem sebelumnya bersifat seketika ini, sedangkan sistem yang ini diselesaikannya dalam waktu tertentu. Di SKNBI ini memiliki 2 penyelenggara. Yang pertama, penyelenggara clearing nasional, dan yang kedua, penyelenggara clearing lokal. Atau yang nasional ini biasa disebut dengan PKN, dan yang lokal biasa disebut dengan PKL. Kita bahas satu persatu. Apabila penyelenggara clearing nasional atau PKN ini yaitu unit kerja di kantor Bank Indonesia yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola SKNBI secara nasional. Sedangkan PKL ini atau penyelenggara clearing lokal yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengelola SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Bisa dipahami ya. Jadi, apabila di PKN ini hanya ada di kantor Bank Indonesia yang bekerjanya dan
mengelolanya secara nasional. Sedangkan yang lokal ini, unit kerjanya ada di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dan bersifatnya lokal atau hanya di wilayah clearing tertentu saja. Paham ya? Selanjutnya, ada unsur-unsur clearing. Unsur-unsur clearing ini ada dua, ada unsur-unsur clearing debit dan ada unsur-unsur clearing kredit. Kita bahas yang pertama dulu, yang debit dulu. Nah, unsur-unsur clearing debit ini digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debitnya. Nah, penyelenggaraan clearing debit ini juga dilakukan secara lokal oleh PKL, ya. Kemudian PKL ini akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan dana keuangan elektronik yang dikirim oleh peserta. Dan hasil perhitungan clearing debit ini kemudian dikirim ke sistem sentral clearing. Sedangkan unsur-unsur clearing kredit ini digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat. Ya. Penyelenggaraannya juga dilakukan oleh PKN dan perhitungannya dilakukan oleh PKN atas dasar data keuangan elektronik yang dikirim peserta. Dapat dipahami ya, dan dapat dibedakan juga kalau unsur-unsur clearing debit ini penyampaian fisik warkatnya disertai dengan penyampaian fisik warkat. Apabila yang kredit ini tidak disertai fisik warkat. Kemudian yang debit ini penyelenggaraannya oleh PKL. Apabila yang kredit oleh PKN. Paham ya semuanya? Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini dan semoga kalian menjadi mengerti apa itu yang dinamakan bank sentral, apa itu sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Ya. Jadi sekarang kalian mengerti bahwa di Indonesia ini tidak hanya ada bank umum saja, tapi ada bank sentral yang mengatur seluruh bank umum dan mengawasi seluruh bank umum yang ada di Indonesia. Ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini dan silahkan kalian pelajari materi terkait alat pembayaran untuk materi minggu depan. Ya, ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.